والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Surat ini, ayah bunda, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dahsyat-dahsyat. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa yang Allah ilhami. Dan beberapa makhluk-makhluk Allah yang dahsyat-dahsyat ini, kita sudah mengerti fungsi dan alasan mengapa Allah ciptakan. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang belum paham bahwa demikian dahsyatnya Allah buat. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Matahari, Allah bersumpah demi matahari di surat ini. Wa duhaha, dan waktu duhanya. Di surat 93, surat Ad-Duha, kita sudah ngafalin Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Waktu matahari di waktu duhanya, Allah nggak pernah meninggalkan kita, Allah nggak pernah benci kita. Yang ada malah di waktu duha, manusia ini pada ninggalin Allah. Dari mulai subuh ke zuhur itu adalah rentang waktu yang panjang benar, tidak ada sholat. Dan karena kesibukan pagi hari, baik yang laki-laki keluar rumah mencari nafkah, perempuan yang sibuk dengan urusan anak dan rumah tangga. Nah, banyak manusia yang terlupa, ngerasa ditinggal Allah, padahal kebanyakan manusia yang meninggalkan Allah di waktu duhanya. Demi matahari dan di waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Idza talaha, jika dia mengiringi matahari. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la syamsu yanbaghi la an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Enggak pernah matahari itu bisa beriringan dengan bulan, bertubrukan. Demikian juga malam enggak bisa mengejar siang, kata Allah. Wa kullu fi falakin yasbahun. Semuanya itu ada dalam orbitnya. Mereka semuanya berenang, kata Allah. Jadi berputar di orbitnya. Wal qamari idza talaha, matahari, bulan, semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan tugasnya masing-masing. Matahari terbitnya di waktu siang. Bulan terbitnya di waktu malam. Wan nahari idza jallaha, dan siang hari. Idza jallaha, jika siang menampakkan matahari. Ayah bunda, mungkin banyak dulu guru kita ngasih tahu yang membuat bumi ini bersinar terang adalah matahari. Tapi di ayat 3 ini Allah kasih tahu bukan matahari yang membuat siang hari jadi terang. Tapi apa? Siangnya yang membuat matahari menjadi terlihat. Ayat ini
hanya bisa dipahami oleh ulul albab, hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan. Matahari adalah salah satu bintang dari 150 miliar bintang yang ada di alam semesta. Kata Arab, ahli astronomi, ada 150-an miliar bintang. Tapi semuanya itu bedanya bintang sama planet, ayah bunda, ini sejauh saya baca, bedanya bintang sama planet, bintang itu bersinar. Planet itu enggak. Kayak bumi ini, dia nggak punya sinar. Seperti Mars nggak punya sinar. Maka bedanya bintang sama planet, bintang bersinar. Dan matahari adalah salah satu bintang yang bersinar. Tapi alam semesta itu, ayah bunda kalian, gelap. Sinarnya nggak bisa kelihatan. Lalu bagaimana ceritanya? Matahari dipilih Allah, sinarnya sampai ke bumi. Ayah bunda barangkali dulu pernah belajar fisika. Nggak tahu nih, dulu sekolahnya sering absen, bolos, atau bagaimana. Kalau suka belajar fisika dulu, namanya ada teori prisma. Ayah bunda, matahari sinarnya nggak kelihatan. Seperti bunda kalau megang remote TV, nggak kelihatan tuh. Tapi dipencet-pencet bisa berubah tuh TV. Sinar matahari juga begitu, ayah bunda. Masuk ke bumi nggak kelihatan. Tapi apa yang membuat sinar matahari itu bisa kelihatan jadi merah, biru, hijau, jadi warna yang banyak. Itu yang membuatnya adalah teori prisma. Begitu masuk atmosfer, maka kemudian serpian-serpian debu-debu di waktu siang hari yang akan membuat sinar matahari itu terlihat. Jadi itu disebut sama Allah, "Wan-nahari idza jallaha." Siang hari yang bisa menampakkan matahari itu. Jadi bukan mataharinya. Kalau memang bintang semuanya, sinarnya bisa masuk dengan sendirinya, maka pasti kita bakal terbakar. Karena ada 150 miliar bintang. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih sinar matahari yang nyampe. Dan yang membuatnya itu bisa terlihat karena ada butiran-butiran debu di alam semesta ini yang menjadi prisma hingga dia menjadi warna. Warna ntar berubah-ubah tuh. Ayah bunda, lihatlah di ufuk langit. Kalau pagi ntar putih. Nanti kita lihat langit ntar jadi biru. Kalau begitu matahari mau terbenam jadi mega merah. Dan bagi yang belajar prisma, biru itu adalah warna terdekat manusia. Sementara merah adalah warna terjauh. Dan ntar makin panjang Gus Bob jelasin, makin kagak mudeng lagi. Udah segitu aja ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bukannya matahari yang apa namanya menyinari, tapi karena ada partikel-partikel debu di langit, maka sinarnya matahari jadi jelas kelihatan. Walaili idza yaghsyaha. Sama. Kalau tadi siangnya yang membuat matahari terlihat, maka kini giliran malam yang membuat matahari tertutup. Jadi sinarnya tidak terlihat. Jadi begitu walaili idza yaghsyaha, begitu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala nggak terlihat lagi. Tidak terlihatlah, tertutuplah matahari. Wasama'i wa ma banaha, demi langit dan apa yang dibinanya. Jadi yang Allah bangun di atas langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nanti ayah bunda cari dalam surah Al-Haqqah. Langit itu enggak semua yang kita lihat. Yang kita lihat aja tinggi. Kira-kira langit itu tingginya mungkin adalah 100-200 meter.
Yang kalau misalnya kita dijatuhin dari ketinggian 100 meter aja, pasti remuk, hancur. Tapi begitu kita naik pesawat kayak Cessna, tingginya cuma 100 meter, kita kira langit kayak begitu. Tapi Masya Allah, rupanya ada juga pesawat yang bisa nganterin kita sampai ke ketinggian 5.000 kaki. Lebih dahsyatnya lagi, ayah bunda, kalau ayah bunda naik pesawat dalam rentang yang jauh, jadi sudah bisa di atas 4-5 jam, biasanya itu pesawat naik sampai ketinggian 33.000 kaki, maknanya itu 15 kilometer di atas bumi. Jadi Masya Allah, kayak nggak ada limitnya tuh langit. Padahal itu langit masih di bawah atmosfer kita. Nanti ayah bunda, langit bakal terbuka kapan? Terbukanya. Terbukanya hari kiamat. Jadi ayah bunda kalau baca surah Al-Mulk jangan pernah khawatir. Lapisan ozon udah bocor. Dalam surat Al-Mulk disebutin sama Allah Subhanahu wa taala, coba lihat ada nggak bolong sedikit pun? Nggak ada. Lihat lagi mata kamu, ada nggak di langit bolong sedikit pun? Maknanya Allah garansi langit itu rapet. Dan nanti suatu saat di hari kiamat bakal Allah buka langit itu. Dan kalian bakal lihat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Kalian bakal melihat nanti ars Allah Subhanahu wa taala yang dibopong oleh 8 malaikat yang besar-besar. Ayah bunda nanti cari ya, 8 malaikat PR nih. 8 malaikat yang membopong ars Allah Subhanahu wa taala. Cari itu tugasnya. Boleh artikelnya, boleh YouTube-nya, biar ayah bunda ngerasain kalimat pendek sumpah Allah wassama'i wa ma banaha. Demi langit dan demi apa yang Allah bina, Allah bangun di atas. Dan puncak dari langit itu bakal terlihat oleh mata kita nanti ars Allah Subhanahu wa taala yang dibopong oleh 8 malaikat. Jadi puncaknya itu yang disebut Sidratul Muntaha. Dan jangankan ars Allah yang Maha Agung, langit bumi aja nggak ada apa-apanya sama kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ayatnya cuma 2 kalimat, tapi dahsyat banget. Wassama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Ini kalimat-kalimat hebat ini dahsyat-dahsyat pendek. Dan kalau kalian pengen tahu orang-orang hebat kalau menyampaikan pesan adalah yang pendek tapi mengena. Itu yang disebut kalimat jami mani. Ngomongnya pendek tapi luas sekali. Luas sekali maknanya. Ini Allah ajarkan. Kalau bicara pendek tapi mempunyai konten makna yang dahsyat banget. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi wa ma tahaha dan penghamparannya. Bunda, nggak pernah selesai perdebatan ini, bumi itu bulat atau bumi itu datar. Bukan urusan kita. Nggak penting bagi kita memastikan bumi itu bulat atau datar. Tapi yang penting bagi kita mengimani aja. Kalau otak kita nggak sampai, iman saja pada Allah. Bumi itu bulat, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menghamparkan. Kenapa bumi itu bulat? Karena orang ada yang yakin pada saat ini kita ini mulai terang, masih banyak belahan bumi yang gelap.
Nah, itu yang dipergilirkan sama Allah. Itu yang dibilang kenapa bumi itu bulat. Tapi, alhamdulillah, nggak pernah tuh kedengeran kita jatuh. Jadi kalau kita lagi di sini, lagi di atas, ntar kalau lagi di bawah, jatuh nggak? Enggak. Itu yang apa namanya dahsyat ini. Semuanya ada di atas. Itu yang keren banget tuh. Allah Subhanahu wa taala desain. Dan manusia ngerasa keren dengan desain rumah, dengan desain tempat tinggal mereka. Ketahuilah ya Bunda, alhamdulillah kita ini dikasih pendidikan sama Allah, dikasih ilmu segala macam hingga kita membuat rumah itu berevolusi. Dulu di zaman batu tinggalnya di goa. Ada juga manusia tinggal di pohon. Ada manusia tinggalnya dulu mungkin cuma pakai bambu. Istilah Jawanya gedek. Tapi sekarang rumah kita yang saya lihat dari semua tampak nih, semuanya dari tembok. Jadi maknanya berevolusi. Tapi secanggih-canggihnya Bunda, Ayah, yang Allah Subhanahu wa taala ilhami pembuatan rumah itu kepada makhluk Allah yang nggak pernah sekolah adalah rumahnya lebah. Ayah Bunda cari ya suratnya, Allah ilhami. Bocoran, suratnya adalah surat An-Nahl, surat lebah. Ayat berapa? Ayah Bunda lihat. Lebah itu bikin rumahnya keren tuh Ayah Bunda. Bentuknya heksagonal. Dahsyatnya lagi pintunya banyak. Coba hitung. Rumah kita pintunya berapa? Pintu masuknya ya, sama pintu keluarnya. Pintu rumah, pintu kamar jangan dihitung. Jadi pintu masuknya lebah ini banyak banget. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang bawah, segala macam. Tapi kayak nggak kena gravitasi itu. Yang masuk dari bawah, kalau tidur nggak pernah jatuh. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Allah wahyukan kepada nahal, lebah, أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, buatlah rumahmu di mana? Di jibal, di gunung, di pohon-pohon, dan di perumahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada lebah itu, alhamdulillah, rumahnya begitu. 360 derajat, nggak ada yang jatuh. Kalau lebah aja dikasih kecerdasan kayak begitu, nah manusia juga. Ada yang tinggal lagi di atas, ada yang tinggal di bawah, tapi nggak ada yang jatuh. Itu yang wal ardi wa ma tahaha. Coba pikirin. Nih, bumi dan penghamparannya. Jadi Allah buat kayaknya rata tapi bulat. Dibilang bulat, kayaknya rata. Kita semuanya aman-aman aja, nggak ada yang jatuh. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jangan pernah kesal sama Allah ya Bunda. Yang pesek, yang jelek, yang hitam, yang pendek. Jangan pernah kesal. Pokoknya yang Allah ciptakan diri kita ini sekarang adalah yang paling sempurna. Yang suka ngambek, suka jutek, julid, itu semuanya adalah jiwa yang Allah kasih. Fa'alhama fujuraha taqwaha. Allah kasih ilham kepada setiap jiwa yang sudah Allah sempurnakan fujur, kejahatannya, wa taqwaha, dan kebaikannya, ketakwaannya. Hanya manusia dan jin yang dikasih begini, privilege, Bunda. Seluruh makhluk Allah nggak tahu jumlahnya. Belum pernah saya dengar sensusnya. Makhluk Allah berapa jumlahnya. Tapi dari sekian banyak makhluk Allah yang dikasih ini cuma dua. Satu adalah jin, satu lagi kita, manusia. Tapi ya Bunda, di antara jin dan manusia, kalau bertakwa, manusia menang jauh. Kalau adu yang lain-lainnya, kalah tuh sama jin. Kecepatan kalah, kepintaran kalah, kedahsyatan kalah. Tapi kalau sudah bertakwa, nah manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Saya ingin sampaikan kepada ayah bunda bahwa Allah kasih semua pilihan
Bahkan Allah yang menciptakan kita memerintahkan kita pilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang pengen berimanlah. Siapa yang pengen kafirlah. Jadi boleh pilih, boleh pilih. Tapi pilihannya nanti akan punya konsekuensi dunia akhirat. Jadi konsekuensinya bisa dapatkan murka Allah kalau kita pilih tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, apa yang saya sampaikan itu belum ada apa-apanya dibanding semua hikmah yang masih Allah simpan pada matahari, pada bulan, pada siang, pada malam, pada langit, pada bumi, pada jiwa, dan masih banyak lagi. Jadi Bunda, Ayah semuanya perlu baca makin dalam dan nikmat itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها. Sudah lewat jam 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ayah Bunda diberikan pemahaman yang nikmat dan bisa menghafalkannya dan mengamalkannya ayat-ayat dahsyat ini. Sampai jumpa insyaallah Ayah Bunda besok, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.